Hujan darah mengguyur halaman utama sekte Matahari Senja. Langit berwarna merah tua, seakan menangisi apa yang akan terjadi. Di tengah altar batu hitam, seorang pemuda kurus dengan pakaian kompang-camping ditelentangkan paksa, matanya kosong, tubuhnya kaku. Namun detak jantungnya masih berdetak lemah. Tapi bertahan, namanya M. Tianran. Ia bukan murid pilihan, bukan pula keturunan istimewa. Ia hanya seorang anak yatim yang diklaim membawa sial, karena terlahir di hari jatuhnya bintang bencana. Di dunia yang menjunjung tinggi kemurnian spiritual dan keberuntungan nasib, Tianran adalah noda, dengan darah yang dilaknat langit. Kami mohon, terimalah tumbal ini, agar sekte ini mencapai terobosan ke langit ketiga. Suara kepala penatua menggema, disambut nyanyian sakral dari para murid berpakaian merah darah. Tubuh Tianran bergetar saat pedang ritual menembus jantungnya. Darahnya mengalir ke ukiran-ukiran kuno di lantai altar, memicu formasi spiritual kuno yang berkilau ungu dan hitam. Namun alih-alih menjerit, matanya justru terbuka perlahan. Dan ia tersenyum. Sesuatu dalam darahnya berdenyut, bukan rasa sakit, bukan ketakutan tapi rasa hangat yang ganjil. Formasi itu seharusnya menyerap jiwanya, tapi kini justru ditarik masuk oleh tubuhnya. Simbol-simbol kutukan mencair seperti tinta, meresap ke pori-porinya, petir menyabar altar, tanah retak. Langit memekik, para penatua yang berdiri di sekitar altar terlempar mundur, muntah darah. Matanya terbeliak melihat fenomena di hadapan mereka. Altar yang seharusnya menyegel tubuh Tianran malah runtuh. Dan tubuh Tianran melayang perlahan, terluka parah, namun hidup ini mustahil. Seru penatua Lianon. Formasi penolakan jiwa tak pernah gagal. M. Tianran berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya bersimbah darah, tapi matanya tajam, seolah mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia tak mengerti kultivasi, ia tak mengerti teknik langit, tapi tubuhnya terasa berbeda, lebih berat, namun lebih kuat. Seperti mesin kehancuran yang baru dihidupkan, langit kembali bergemuruh. Sekte Matahari Senja seketika panik. Suara gong darurat dibunyikan. Namun terlambat Tianran mengangkat tangannya, dan udara di sekitarnya pecah seperti kaca. Para murid yang masih berdiri dalam radius 5 san langsung terpental. Tulang mereka remuk tanpa disentuh dia. Menyerap formasi kutukan. Gumam salah satu murid, dari balik awan merah, seekor naga langit ilusi muncul. Bukan bagian dari ritual, bukan bagian dari teknik, siapapun, ia datang sebagai reaksi. Sebagai hukuman, langit mengirim tanda bahaya. M. Tianran menatap naga ilusi itu dengan dingin. Tubuhnya terbakar dari dalam, bukan api biasa, tapi nyala hitam yang merobek hukum spiritual di sekitarnya. Ia tidak tahu kenapa, tapi semakin banyak energi yang mencoba menghancurkannya. Semakin ia hidup, saat naga menukik ke arahnya, semua orang berlari ketakutan. Namun Tianran tidak. Ia membuka tangannya dan menerima serangan itu dengan dada terbuka. Tubuhnya hancur separuh, tapi dari puing-puing, daging, dan darah itu muncul percikan hitam pekat, seolah kegelapan itu bukan kehampaan, melainkan fondasi baru. Ia tidak mati. Suara langit meraung, dunia salah, hukum kacau. Tianran berdiri lagi, setengah tubuhnya tak berdaging, namun ia hidup. Matanya menyala gelap, bukan karena amarah, tapi karena ia telah merasa cukup. Jika kalian ingin aku mati, ucapnya untuk pertama kalinya dalam hidup, kalian harus belajar bahwa aku dilahirkan bukan untuk hidup tapi untuk membalas. Dan malam itu, langit mulai ketakutan pada satu nama yang tak seharusnya eksis, M. Tianran. Mayat-mayat berserakan di sekitar altar, tidak semuanya mati, tapi tak satu pun berani bergerak. Sekte Matahari Senja yang dikenal dengan kehormatan, kekuatan, dan kejayaannya, baru saja ditundukkan oleh seorang murid rendahan yang seharusnya jadi tumbal. Sisi sekte membisu. Tertunduk bukan karena hormat, tapi karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. M. Tianran berjalan perlahan melewati mereka, langkahnya menyeret. Tubuhnya masih belum pulih, tapi tiap jejak darah yang ia tinggalkan justru mengikis formasi spiritual di sekitarnya. Dunia ini tidak ingin dia hidup, tapi entah bagaimana, keberadaannya membuat hukum dunia itu sendiri mulai rusak. Penatua utama, Lian Hong, yang masih tersisa, mengangkat tongkat spiritualnya dengan gemetar. Kau bukan manusia. Kau iblis. Tianran menghentikan langkahnya, matanya menatap lurus, bukan dengan kebencian, tapi dengan kekosongan yang lebih menakutkan dari amarah. Aku bukan iblis, gumamnya, tapi kalianlah yang membuat iblis muncul. Seketika, Lian Hong menyerang dengan jurus penyegel jiwa.
Serangan itu dibuat untuk menghentikan jiwa yang tak bisa dibunuh, dengan harapan bisa membekukan kesadaran Tianran. Tapi sebelum teknik itu menyentuh, cahaya dari simbol penyegel berubah menjadi abu, terurai sebelum mencapai tubuh Tianran. Tidak, teknikku terbakar sebelum menyentuhnya. Liang Hong mundur dengan wajah pucat pasi. Dari kejauhan, para tetua yang tersisa mulai membentuk formasi gabungan. Mereka tidak pernah sepakat sebelumnya, tapi ancaman ini bukan lagi tentang sekte ini, tentang menjaga struktur dunia. Tianran bukan pembunuh. Dia adalah lubang hitam spiritual yang akan menghapus sistem yang telah dijaga ribuan tahun. Mereka menyerangnya bersamaan. Petir surgawi, tombak ilusi, pedang roh, api hitam, dan formasi penyegel langit tumpah dari langit. Tidak ada celah, tidak ada belas kasihan, tapi Tianran tidak menghindar. Ia berdiri di tempatnya, membiarkan semuanya menghantam tubuhnya. Ledakan menggetarkan gunung, lantai altar runtuh. Tanah berguncang, langit retak halus di atas kepala. Namun dari asap kehancuran itu, suara berat bergema, bukan dari mulut, tapi dari energi yang tumbuh liar. Tubuh Tianran terangkat sekali lagi, kali ini dalam wujud baru. Luka-lukanya menutup dengan jaringan hitam mengilap. Tidak ada cahaya spiritual dalam tubuhnya. Tapi tubuh itu kini seperti dibuat dari logam hidup yang menolak hukum. Setiap kali kalian menghancurkanku, bisiknya, kalian hanya membuatku semakin menjadi musuh langit itu sendiri. Langit, yang biasanya diam dalam keagungannya, kini bergemuruh seperti binatang ketakutan. Awan-awan spiritual berputar kacau, warna langit berubah dari biru ke merah, lalu ungu tua. Sebuah suara tak terdengar, hanya dirasakan di dada bergema. Intervensi darurat tingkat pertama. Tianran tahu. Ini bukan suara manusia, ini suara dari sistem langit. Ia telah melampaui batas yang seharusnya tak bisa disentuh oleh makhluk fana. Melihat situasi semakin tidak terkendali, salah satu tetua muda, Qiu Qingyal, menyeret Tianran masuk ke dalam formasi teleportasi darurat. Ia tahu sekte tak bisa menahan Tianran lebih lama, namun ia juga sadar, jika Tianran tetap di sini, sekte Matahari Senja akan dilenyapkan dari sejarah. Tianran tidak melawan. Ia membiarkan tubuhnya diseret oleh formasi itu, dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Tercampakkan ke bagian dunia yang tak diketahui siapapun. Beberapa detik setelah kepergiannya, langit tenang kembali. Namun tidak ada yang bisa bernapas lega. Salah satu penatua berseru, cepat kirim pesan ke sekte-sekte besar. Dunia telah berubah. Seseorang telah lahir di luar kehendak langit. Dan nama itu kini mulai menyebar, dengan bisik-bisik penuh ngeri. Tianran. Dia tidak berkultivasi untuk menjadi lebih kuat. Dia kuat karena dunia terus mencoba menghancurkannya. Di sisi lain, di tengah hutan berkabut yang jauh dari pemukiman, tubuh Tianran jatuh berguling dari langit. Ia terbatuk darah hitam, tetapi tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Tapi di balik kabut itu, sepasang mata mengintip dari balik pohon-pohon. Seseorang telah menyaksikan kedatangannya. Dan ia bukan manusia biasa. Kabut di hutan itu bukan kabut biasa. Ia menyerap suara, menghapus jejak, bahkan membuat burung enggan berkicau. Tempat ini adalah wilayah terlarang yang dikenal dengan nama hutan Tiangsu, daerah abu-abu antara dunia manusia dan batas langit. Tempat di mana formasi spiritual tak bekerja sebagaimana mestinya. Tubuh Tianran tergeletak di antara akar-akar pohon purba. Napasnya berat. Tubuhnya telah menyatu dengan kekuatan asing yang tak ia pahami sepenuhnya. Namun itu bukan berarti ia tak terluka. Setiap helai ototnya seperti sedang digoreng dari dalam. Tapi ia tahu, rasa sakit ini adalah bahan bakar. Seseorang mendekat dengan langkah ringan. Tak ada suara langkah kaki. Tapi Tianran bisa merasakannya. Ia membuka satu matanya. Seorang gadis dengan pakaian putih kebiruan berdiri di sana. Matanya dingin, seperti salju yang telah turun selama 1000 tahun. Masih hidup? Tanyanya tanpa nada emosi. Tianran menatapnya, berusaha duduk. Jika aku mati, kau takkan bertanya. Gadis itu menaikkan alisnya sedikit. Lidahmu masih tajam, berarti jiwamu belum hancur total. Ia mengeluarkan sebotol cairan biru, lalu melemparkannya ke arah Tianran. Minum, itu bukan ramuan penyembuh biasa, tapi setidaknya bisa membuatmu tetap bisa berjalan. Tianran tidak bertanya siapa dia. Ia hanya membuka botol itu, meneguk, dan membiarkan racikan asing itu membakar kerongkongannya. Tubuhnya menolak cairan itu pada awalnya. Tapi seperti biasa, penolakan hanya memicu adaptasi. Aku tahu Ling Shu, ucap gadis itu akhirnya.
dari Sekte Salju Abadi, aku melihatmu jatuh dari langit. Biasanya, makhluk yang jatuh dari langit tidak lagi memiliki jiwa utuh, tapi kamu. Berbeda, Tianran diam saja. Nama sektenya pernah ia dengar. Salah satu sekte netral, terkenal karena keterasingannya dan penolakannya terhadap urusan duniawi. Tidak ikut campur perang, tidak ikut berburu kekuatan, tapi gadis ini jelas bukan tipe yang netral. Kau membawa aura yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Lin Sui menatapnya tajam. Itu bukan sekadar aura kutukan, tapi distorsi, seolah-olah keberadaanmu menantang struktur alam itu sendiri. Tianran menghela napas pelan. Aku tidak pernah berniat menantang siapapun. Aku hanya ingin hidup. Sayangnya, keberadaanmu membuat banyak pihak tak bisa membiarkanmu hidup. Saat itu juga, semak-semak bergerak. 4 sosok berjubah hitam muncul dari kegelapan. Mata mereka tertutup kain merah. Simbol bahwa mereka adalah pemburu takdir para utusan dari alam langit kedua yang ditugaskan untuk memburu entitas menyimpang dari rencana langit. Target dikonfirmasi, ucap salah satunya, tubuh anti takdir, Tianran. Tanpa peringatan, mereka menyerang waktu seakan berhenti, pedang roh menembus udara. Belati berbentuk cahaya menusuk dari berbagai arah. Tianran belum pulih penuh, dan Ling Su tahu mereka tak bisa bertarung frontal. Tapi Ling Su bukan sekadar pengamat. Dengan gerakan anggun, ia membentuk lingkaran es di sekeliling mereka, memperlambat ruang di sekitarnya. Di dalam medan itu, waktu bergerak 1/10 lebih lambat, pedang-pedang lawan jadi terlihat. Gerakan mereka bisa dibaca, berterima kasihlah nanti. Gumamnya dingin. Tianran tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tubuhnya bergetar, dan luka-lukanya meletup kembali, mengalirkan energi kehancuran yang aneh. Dia bukan menyembuhkan diri, tapi memaksa tubuhnya hancur, agar kekuatannya meningkat. Dengan satu teriakan, ia meninju tanah. Ledakan hitam meledak ke segala arah, bukannya merusak tanah. Ledakan itu merobek hukum gravitasi lokal membuat para pemburu terpentang ke langit, lalu jatuh dalam posisi cacat. Salah satu dari mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Tubuhnya tak mampu menahan distorsi energi Tianran. Lin Sui mengerutkan dahi, itu bukan kekuatan manusia. Salah satu pemburu yang tersisa melarikan diri, yang lainnya berusaha menusuk jantung Tianran. Tapi saat belatinya menyentuh kulit Tianran, belati itu meleleh. Kau bukan bagian dari dunia ini, desisnya, sebelum tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang. Tianran terengah-engah, tubuhnya nyaris habis, tapi Ling Sui tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandangi pria itu, lalu bicara pelan. Jika kau tetap di hutan ini, mereka akan terus datang, langit akan terus mengirim pemburu, dan kau akan terus hancur. Lalu bangkit lagi, Tianran menatap langit yang merah pudar, lalu menjawab lirih, mereka boleh terus datang, tapi aku sudah tidak percaya langit adalah hal yang layak ditakuti. Lin Sui mendekat, dan memegang pundaknya. Kalau begitu, datanglah bersamaku. Sekte Salju tidak menjilat langit, kami hanya mengikuti keseimbangan, tapi kau adalah ketidakseimbangan itu sendiri, dan mungkin dunia butuh kehancuran kecil untuk tahu apa itu keadilan. Dan untuk pertama kalinya, Tianran tidak berjalan sendiri. Ia melangkah bersama seseorang yang tidak takut pada langit dan tidak takut padanya. Kabut dingin menyelimuti jalur menuju puncak Gunung Sunbng, tempat sekte salju abadi bermukim. Tidak ada burung, tidak ada suara langkar, hanya desir angin yang membawa salju abadi berusia ribuan tahun. Di balik hamparan putih yang tak berujung, berdiri sebuah gerbang batu es raksasa tidak megah, tetapi menciptakan tekanan spiritual murni yang menusuk hingga tulang. Setahu Lin Sui menatap Tianran sejenak sebelum melangkah. Mulai dari sini, kekuatanmu akan terasa asing bagi semua formasi sekte. Jangan bergerak tanpa aku. Formasi ini sangat tidak suka gangguan dari yang tidak terdaftar di langit. Tianran mengangguk. Ia merasakan sesuatu menolak dirinya, seperti tubuhnya adalah virus bagi seluruh sistem spiritual tempat ini. Bahkan es di bawah kakinya sedikit meleleh meski ia tidak menggunakan energi apapun. Mereka berjalan melewati lapisan pelindung pertama. Sejumlah murid penjaga muncul dari balik kabut. Semua mengenakan pakaian putih bersulam kristal air. Tatapan mereka tajam dan penuh curiga. Apalagi saat melihat Tianran yang mengenakan jubah kompang camping dan tubuh yang memancarkan aura liar. Siapa dia? Tanya salah satu penjaga. Tamuku, jawab Ling Sui singkat. Tamumu tidak memiliki izin masuk, apalagi dia memancarkan sesuatu yang tidak dikenali oleh formasi penjaga. Kalau formasi tidak mengenalinya,
Balas Ling Sui dengan tatapan menusuk. Mungkin bukan dia yang salah, mungkin formasi ini sudah terlalu lama tunduk pada aturan busuk langit. Penjaga itu bungkam, tidak ada yang berani membantah putri dari sesepuh tertinggi, dan demikianlah mereka diperbolehkan masuk. Sekte salju abadi, tidak seperti sekte lain yang dipenuhi pilar emas dan aula besar. Semuanya tertanam dalam gunung es, tersembunyi dan sunyi. Namun justru di dalam kesunyian itu, kekuatan mereka tumbuh, hening seperti salju, tapi mematikan seperti longsoran salju yang tidak bisa diprediksi. Tianran dibawa menuju pavilion pribadi Ling Sui, tempat yang hanya bisa diakses lewat jembatan es tipis melintasi jurang spiritual. Begitu sampai, Ling Sui menyuruhnya duduk dan mulai membuka gulungan formasi pelacak. "Apa yang kau lakukan?" tanya Tianran. "Mencari tahu seberapa cepat langit bisa menemukanku." "Setelah menyelamatkanmu," mata Tianran sedikit menyipit, "kau tahu mereka akan datang?" "Tentu, tapi aku juga ingin tahu, apakah langit cukup berani menginjakkan kaki ke tempat ini?" Belum sempat mereka bicara lebih jauh, langit yang semula bersih berubah kelam. Petir ungu menari di atas lapisan awan, salju yang turun menjadi lebih berat. Aura menekan meluas seperti sangkar tak kasat mata, pemurnian surgawi, bisik Ling Sui. Langit benar-benar mengirim hukuman ke wilayah kami. Seketika, alarm formasi utama sekte berbunyi. Para sesepuh muncul dari segala penjuru. Salah satunya, pria berjubah es dengan rambut putih panjang dan mata setajam belati, berdiri di depan aula utama. "Siapa yang membawa entitas anti takdir ke tempat ini?" Suaranya bergemuruh, memantul hingga ke dasar lembah Ling Sui melangkah maju tanpa gentar. "Aku." Semua murid langsung membisu, bahkan angin pun seperti berhenti bertiup. Sesepuh itu, Setao Yuanchan, pemimpin tertinggi sekte, menatap putrinya lama, lalu mengalihkan tatapannya ke arah Tianran. "Kau benar-benar eksis, aku pikir kau hanya mitos. Tubuh nihil abadi. Racun bagi semua hukum yang diciptakan langit." Tianran tidak membela diri, "Aku tidak ingin menjadi racun. Tapi langit terus meneteskan racun ke hidupku." Sang sesepuh terdiam, ia tidak melihat kemarahan dalam diri Tianran, tidak ada hawa haus darah, tidak ada niat mendominasi. Yang ia lihat adalah ketenangan yang terlalu dalam untuk anak seusianya. Tiba-tiba, petir surgawi jatuh tepat di atas kubah pelindung sekte. Formasi pelindung bergetar. Tanah retak halus. Sesepuh lainnya bersiap mengaktifkan susunan pertahanan kedua. Tapi Yuan Cheng mengangkat tangannya, buka formasi. Ling Sui terkejut. "Ayah, itu akan membiarkan langit menyerang langsung. Tapi kita juga akan tahu, apakah langit benar-benar tak bisa dihentikan?" Jawabnya pelan. Formasi pelindung terbuka, petir surgawi menyambar menembus langit. Semua orang menahan napas, menanti kehancuran. Tapi justru saat petir itu nyaris menyentuh tanah, ia membelok dan menghantam ke arah Tianran. Tubuh Tianran tak sempat menghindar. Petir itu menyusup ke tulangnya, membakar organ dalamnya. Tapi seperti sebelumnya, rasa sakit itu bukan akhir, melainkan awal baru. Di tengah ledakan cahaya, suara aneh bergema dari tubuhnya, suara retakan. Tapi bukan dari dirinya. Suara itu berasal dari hukum spiritual lokal yang mulai berubah. Formasi salju yang dulunya stabil, mulai retak dan memutih. Bukannya melemah, ia berkembang. Tapi dengan struktur yang baru, seolah energi Tianran memaksa seluruh sistem spiritual tempat ini untuk menyesuaikan dirinya. Sesepuh Setao Yuanceng menatap dengan wajah tak percaya dia. "Bukan hanya racun, dia adalah katalis." Ling Sui tersenyum tipis. Mungkin sudah waktunya langit belajar bahwa tidak semua ciptaannya bisa dikendalikan. Dan di tempat lain, di dalam ruang kehampaan di atas alam langit kedua, sepasang mata raksasa terbuka perlahan. Di balik kabut waktu dan hukum, suara dalam bergema. "Target telah menginfeksi titik netral, otorisasi tingkat 3 disahkan, kirimkan malaikat penghapus." Langit baru saja memutuskan untuk bermain serius, tapi Tianran tak pernah main sejak awal. Langit seolah berhenti bernapas di atas gunung Sunbng. Formasi spiritual sekte salju abadi masih bergetar setelah serangan petir surgawi barusan, namun bukan kehancuran yang tersisa melainkan perubahan. Formasi yang semula murni dan dingin kini memiliki nada gelap di dalamnya. Seperti salju yang menyerap malam, di tengah medan bekas serangan, Tianran berdiri perlahan. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, tubuhnya berasap, tapi matanya tajam. Hidup di sekitarnya, energi langit yang biasanya disiplin dan patuh kini berputar liar.
seperti tak tahu harus tunduk atau melawan. Saya tahu Ling Shui berdiri di sisi Tianran, mengulurkan sehelai kain putih untuk menghapus darah di wajahnya. Tubuhmu mengubah struktur formasi kami. Tianran menatap tangannya. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Itulah masalahnya, gumam suara tua dari belakang mereka. Saya tahu Yuan Cheng melangkah maju. Matanya menatap lurus pada Tianran. Kau tidak harus berniat menghancurkan dunia untuk tetap dianggap ancaman. Sebelum percakapan itu bisa berlanjut, suara retakan udara membelah langit. Seketika, seluruh langit di atas puncak gunung berubah menjadi cermin besar yang bergetar. Dari dalamnya, turun satu sosok mengenakan jubah putih keperakan, dengan rambut panjang seputih tulang. Mata tertutup selaput cahaya, ia tidak menyentuh tanah, hanya melayang. Menatap semua makhluk bagaikan semut. Malaikat penghapus, bisik salah satu sesepuh, utusan langsung dari alam langit ketiga. Udara membeku, bahkan kristal es di sekitar gunung mulai mencair bukan karena panas, tapi karena tekanan spiritual tak terdefinisi. Wujud itu bukan hanya kuat, dia adalah hukum yang dikirim dalam bentuk fisik. Ia berbicara, tapi suaranya terdengar langsung di kepala semua orang. Entitas anti takdir telah menodai titik netral. Langkah pemutusan kehendak akan dijalankan. Kalian memiliki waktu 30 nafas untuk menyerahkannya. Saya tahu Yuan Cheng melangkah maju dengan jubahnya berkibar. Sekte salju abadi tidak tunduk pada ultimatum. Kami bukan cabang langit. Kami pelindung keseimbangan. Sekte ini akan dihitung sebagai korban efek samping, jawab malaikat penghapus tanpa emosi. Bukan pihak yang dibela. Ling Shui mencabut kipas esnya. Kalau begitu, kita bukan netral lagi. Tianran menatap langit yang dipenuhi cahaya keperakan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendidih. Bukan karena takut, tapi karena rasa ingin tahu. Ia bisa merasakan. Tubuhnya mulai bereaksi. Hukum langit terlalu dekat, dan itu berarti kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Malaikat penghapus mengangkat tangannya. Cahaya putih menyelimuti seluruh area, memutihkan langit, tanah, dan bahkan waktu. Namun sebelum serangan itu jatuh, Tianran melompat ke depan dan menantangnya langsung. Tubuhnya yang setengah terbakar, melesat seperti tombak kegelapan, menghantam pusaran cahaya. Ledakan besar terjadi, namun bukan tubuh Tianran yang terpental, melainkan udara di sekitarnya yang bergelombang. Seakan hukum langit tidak bisa merespon kekuatan anomali ini secara sempurna. Malaikat penghapus mengerutkan kening. Tubuhmu tidak memiliki akar spiritual, tidak memiliki dasar ki, tapi kau hidup dalam retakan, dan kau hidup dalam sangkar, jawab Tianran sambil mengepalkan tinju. Pertarungan pun dimulai. Cahaya dan kegelapan bertabrakan. Tiap pukulan Tianran menyebabkan hukum lokal mengalami distorsi, membuat jurus-jurus malaikat itu kehilangan bentuk. Namun tiap serangan malaikat membawa serpihan langit yang menghancurkan tulang dan darah Tianran. Namun seperti biasa, makin rusak tubuhnya, makin deras energi yang keluar dari dalam dirinya. Ia menyerap bukan untuk menyimpan, tapi untuk melawan. Zeta Yuan Cheng dan para sesepuh lainnya membentuk formasi dukungan untuk memperlambat gangguan dari luar. Lin Shui memusatkan kekuatan untuk menjaga wilayah sekitar tetap utuh. Namun semua tahu, ini bukan pertarungan antara manusia dan langit. Ini adalah duel antara dua konsep takdir melawan anti takdir. Serangan terakhir malaikat adalah satu titik putih. Teknik penyatuan hukum langit menjadi satu titik absolut. Jika titik itu menyentuh Tianran, tubuhnya akan dihapus dari seluruh dimensi eksistensi. Tianran berdiri diam, ia tidak bisa menghindar. Tapi tubuhnya berdetak aneh, setiap pembuluh darahnya bersinar gelap. Ia membuka dadanya dan membiarkan titik itu menembus langsung ke jantungnya. Seketika, langit menjadi sunyi. Malaikat itu terpental mundur, tangannya gemetar. Tidak karena kalah, tapi karena terganggu. Mustahil. Kamu bukan hanya menolak hukum, kamu memakannya. Tianran berdiri lagi. Di dadanya ada lubang, tapi di balik lubang itu ada pusaran gelap yang menyerap hukum langit itu sendiri dan menguncinya, bukan hilang, tapi terjerat dalam dirinya. Aku tidak pernah belajar teknik bertarung, ucap Tianran perlahan, tapi jika langit mengirimmu untuk membunuhku, maka langit harus belajar caraku bertahan. Malaikat itu diam, ia sadar. Kekuatan di hadapannya bukan bisa dimusnahkan, ia harus mundur. Namun sebelum pergi, ia berkata satu kalimat, kau bukan anomali. Kau adalah permulaan kehancuran sistem. Dan saat ia menghilang di balik langit yang kembali retak,
Para sesepuh menyadari satu hal, langit sudah kalah sekali, dan mungkin akan kalah berkali-kali. Tianran, pria yang dilahirkan bukan untuk hidup tapi untuk bertahan dari kehendak langit itu sendiri, baru saja membuka babak baru dalam sejarah dunia. Malam itu langit seolah menutup dirinya dari dunia. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya kesunyian pekat yang menggantung di atas pegunungan Fengtei. Tianran berdiri di atas tebing curam. Napasnya berat namun penuh ritme. Tubuhnya yang dulu lemah kini menyatu dengan keheningan. Tak lagi mengandalkan ki, melainkan semacam kekuatan primitif yang lahir dari kehancuran. Di belakangnya, Yu Wanru duduk bersila. Tubuhnya dililit akar pohon berisi cahaya hijau. Metode penyembuhannya tidak biasa, seperti meminjam denyut kehidupan bumi untuk mengobati luka internalnya. Dalam kesunyian, ia membuka mata, menatap punggung Tianran yang memandangi kekosongan. Orang-orang akan mengejarmu, Tianran, ucapnya pelan. Kau tak bisa terus menghindar. Aku tidak menghindar, jawabnya datar. Aku hanya belum memutuskan siapa yang harus kubunuh terlebih dahulu. Wanru menahan napas. Perkataan Tianran bukan sekadar ancaman, itu adalah pernyataan yang tenang. Seolah membicarakan urusan harian, ia tahu Tianran bukan pembunuh. Tetapi dunia telah mendorongnya ke titik di mana memusnahkan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami langit dan manusia. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar, akar-akar yang membelit Wanru melonggar. Seketika dari langit, 9 bayangan turun bersamaan. Mereka mengenakan jubah biru gelap dengan lambang naga berkepala 2 di punggung mereka, simbol sekte langit malam, sekte pemburu entitas tak terkendali. Mereka tidak bicara, hanya membentuk formasi tanpa aba-aba. Salah satu dari mereka meluncur lebih dulu, menebaskan pedang panjangnya yang terbuat dari es spiritual murni. Tianran melompat ke depan, menepis pedang itu dengan tangan kosong. Suara retakan logam terdengar. Dan pedang es itu pecah seperti kaca, tubuh musuh terpental, menabrak pohon, dan pingsan seketika. Formasi runtuh, gumam salah satu dari mereka, dia telah melewati batas tubuh fana. 7 lainnya segera merapal mantra. Di udara, muncul lingkaran cahaya biru gelap, mengikat Tianran seperti jaring dimensi. Tapi jaring itu tak sempat menutup sepenuhnya, karena dari tubuh Tianran muncul retakan-retakan realitas, seperti serpihan cermin yang jatuh dari langit. Dengan satu langkah, ia menghilang dari jaring dan muncul tepat di belakang pemimpin tim. Sekte Langit Malam mengirim murid tingkat menengah untuk membunuhku. Tianran berbisik. Pemimpin itu tak sempat bicara, lehernya berputar sendiri. Tubuhnya ambruk ke tanah, 6 lainnya panik, melepaskan serangan serentak, tapi semuanya hanya menabrak kehampaan. Tianran bergerak di antara ruang seperti bayangan di bawah cahaya yang patah. Dalam 3 detik, 6 jasad tergeletak, masih hangat, tapi tanpa tanda hidup. Tianran tidak menikmati pembunuhan itu. Tetapi setiap langkahnya kini adalah deklarasi. Dunia tak bisa mengontrol apa yang telah mereka buang ke jurang. Yu Wanru berdiri, wajahnya pucat. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari kekuatan Tianran, bahwa langit pun mulai takut padanya. Aku tak bisa tinggal di sini lagi, kata Wanru. Kau harus pergi ke kota langit tua. Di sana ada satu-satunya orang yang mungkin bisa menjelaskan kenapa kau berubah. Tianran tidak menolak. Ia membenci ketidaktahuan lebih dari luka. Jika jawaban ada di kota langit tua, maka kesanalah ia akan pergi. Tapi langkahnya belum jauh, ketika dari langit muncul celah keunguan sebuah pintu dimensi yang dipaksa terbuka. Dari dalamnya keluar seorang pria tua berjubah putih, matanya buta. Tapi tiap langkahnya membuat udara bergetar seperti air dilempar batu. Jadi ini kau, anak yang tidak bisa dibunuh, gumamnya. Tianran menatap tajam. Dan kau? Siapa lagi aku? Aku adalah sisa dari langit, penjaga terakhir dari hukum asal. Tanpa aba-aba, langit runtuh lagi. Kali ini, bukan karena Tianran, tapi karena langit itu sendiri mencoba menutup rahasia yang tak boleh dibuka. Dan pertarungan berikutnya bukan lagi tentang hidup atau mati, tapi antara apa yang seharusnya dan apa yang telah terlahir. Celah ungu itu menganga di angkasa seperti luka pada kain realitas. Dari dalamnya, aura kuno mengalir seperti angin dari masa lalu. Tianran berdiri tegak, menatap sosok berjubah putih yang berjalan pelan menembus celah itu. Lelaki tua itu kurus, dengan rambut putih panjang yang menjuntai hingga pinggang. Tapi tiap langkahnya terasa seperti hukum alam ikut mengangguk patuh. Aku si Yuanzi, kata pria tua itu, suaranya dalam dan seolah menggema dari ratusan tahun silam.
Dulu aku membentuk hukum, sekarang aku datang untuk menambalnya. Tianran tidak bergeming. Jika hukum yang kau maksud adalah langit yang menindas dan bumi yang diam saja, maka memang layak kau kubunuh. Xi Yuanzi mengangkat alis, tersenyum ringan, menarik. Kau tidak hanya mengingkari suratan takdir, kau mengukir takdirmu sendiri dengan darah dunia. Aura di sekitar Xi Yuanzi berubah, angin berhenti berembus, waktu terasa melambat, bahkan kelopak bunga yang jatuh tertahan di udara. Ia mengangkat satu jari. Dan ruang di sekitar Tianran mendadak membeku. Tianran menggerakkan bahunya sedikit, tapi tubuhnya terasa berat seperti terikat oleh gunung. Ia merasakan tekanan ini bukan berasal dari ki atau teknik biasa, ini murni tekanan dari eksistensi yang lebih tinggi dari makhluk yang pernah bicara langsung pada langit. Namun, saat detik berikutnya berlalu, jari Tianran mulai bergerak, lalu tangannya, lalu tubuhnya. Dalam waktu singkat, ia telah merobek jaring waktu itu dengan kekuatan yang tak bisa diklasifikasikan oleh hukum yang pernah dikenal. Mata Xi Yuanzi menyipit, kau benar-benar bukan bagian dari sistem ini. Tianran tidak menjawab, ia melompat, kepalan tangannya menghantam udara, tapi menciptakan ledakan dimensi seperti meteorit jatuh. Xi Yuanzi mengangkat tangan, menahan serangan itu dengan dua jari, tapi tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah, dan tanah di bawahnya retak sejauh puluhan sang. Seketika, di langit muncul pusaran cahaya putih keperakang. Itu bukan portal biasa, melainkan panggilan dari kedalaman langit ketujuh. Di sebuah suara tanpa wujud terdengar dari balik pusaran itu. Kembali, Xi Yuanzi, waktumu menjaga keseimbangan telah selesai. Jika kau bertarung lebih jauh, hukum yang tersisa akan hancur total. Xi Yuanzi menatap Tianran, lalu langit, lalu kembali ke Tianran. Sampai bertemu lagi. Jika kau bertahan sampai saat itu tiba, dalam sekejap. Ia menghilang ke dalam pusaran. Yuanru mendekat, wajahnya bingung, kenapa langit sendiri memanggilnya mundur? Tianran menggeleng pelan, bukan karena mereka takut aku, tapi karena mereka belum siap menghadapi sesuatu yang lebih buruk dari diriku. Yuanru menggertakkan gigi, apa maksudmu? Aku baru ingat sesuatu, jawab Tianran, saat aku dibuang dari sekte Tiangxi. Ada suara dalam mimpiku, berkata, kau bukan yang pertama, tapi kau yang terakhir. Ia memandang langit. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang lahir di luar sistem. Sementara itu, jauh di bawah tanah kota langit tua, seorang bocah laki-laki membuka mata, matanya putih seluruhnya, tanpa pupil, dan tubuhnya mengapung di dalam kapsul spiritual. Para tetua yang berjubah merah berdiri di sekeliling, menyanyikan mantra pelan. Subjek ketujuh telah aktif. Apakah dia menyadari kehadiran Tianran? Tidak, tapi resonansi antara mereka sudah mulai terasa. Di saat bersamaan, langit di kota langit tua berubah warna, bukan malam, bukan siang, tapi warna abu-abu kehampaan. Seperti dunia berhenti memilih antara eksistensi dan kehancuran. Tianran mengangkat wajahnya lagi. Waktunya menuju ke pusat segalanya, kota langit tua. Yuanru menatapnya, ragu. Lalu bagaimana dengan dirimu? Kau bahkan belum tahu siapa kau sebenarnya. Tianran tersenyum tipis. Langit tidak bisa menghentikanku, apalagi hanya ketidaktahuan. Kota langit tua adalah wilayah yang selama ribuan tahun tertutup bagi semua kultivator, bahkan bagi para kaisar ilahi. Tempat itu tidak memiliki gerbang, tidak ada penjaga, dan tidak ada suara kehidupan. Namun, Tianran dan Yuanru berdiri di hadapannya sekarang melihat kota raksasa yang seakan terbuat dari tulang langit dan reruntuhan zaman sebelum sejarah. Langkah pertama Tianran memasuki kota membuat tanah bergemuruh. Segel-segel kuno terbuka satu persatu, dan patung-patung raksasa yang berjajar di sepanjang jalan utama menoleh perlahan menatapnya. Masing-masing patung tampak hidup berpakaian seperti tetua kuno. Namun dengan wajah datar tak bernyawa, Yuanru menggenggam lengan Tianran. Mereka hidup. Tidak, tapi mereka juga tidak mati. Tiba-tiba, dari sisi timur kota, sebuah tangisan menggema, bukan suara manusia, tapi suara yang menyerupai bayi namun menggema seperti suara puluhan roh kesakitan. Dalam satu nafas Yuanru tersantak itu. Suara dari kapsul spiritual? Tianran mengangguk. Subjek ketujuh. Dia telah sadar penuh. Mereka menyusuri jalan menuju pusat kota. Di tengahnya, sebuah menara melingkar dari kristal hitam menjulang setinggi gunung. Di sekeliling menara, 8 altar mengelilingi lingkaran sihir raksasa dengan simbol yang tak dikenal. Saat mereka mendekat, sebuah suara muncul di pikiran mereka. Kau akhirnya datang, Tianran, pewaris tanpa akar.
Seketika, dari tiap altar, muncul sosok-sosok berjubah merah. Wajah mereka tersembunyi, tapi tubuh mereka menyatu dengan bayangan. Salah satu dari mereka berjalan maju, "Aku Zikyu, kepala fraksi bayangan kekosongan, kami yang menciptakanmu." Tianran menatapnya tanpa emosi. "Jauh yang membuangku juga." "Bukan," jawab Zikyu, "kami hanya menanam benih. Langit yang mencabutnya sebelum waktunya." Tianran mencabut pedangnya perlahan. "Kalau begitu, sekarang aku akan menanam kalian ke tanam." Sebelum serangan diluncurkan, sosok dari dalam menara kristal keluar. Bocah berambut putih, tubuh mungil, tapi aura di sekelilingnya seperti lubang hitam menyedot cahaya dan keberadaan. Ia melayang turun, tanpa menyentuh tanah. Matanya putih, tanpa pupil, memandang Tianran dengan intensitas yang bukan milik anak-anak. "Kau menyerupai diriku, tapi berbeda," kata bocah itu. Tianran terdiam. "Namamu?" "Tidak punya," jawabnya. "Mereka hanya memanggilku subjek ketujuh." "Sekarang kau punya nama," ucap Tianran. "Aku memanggilmu bayimu Putil, karena kosong. Tapi nama akan memberimu keberadaan." Bayimu terdiam, lalu tersenyum samar. Tapi para tetua bayangan segera mengitari mereka. Zikyu berkata tajam, "Kau tidak berhak menamai sesuatu yang kami ciptakan. Bayimu adalah kunci kehancuran dunia, dan hanya kami yang bisa mengendalikannya." Tianran tak menanggapi. Ia bergerak dalam satu tarikan napas, dan dalam sekejap, dua tetua hancur berkeping-keping, yang lain memanggil kekuatan bayangan dan hukum waktu, mencoba menahan tubuh Tianran. Tapi Tianran kini berbeda, sejak pertarungannya dengan Shi Yuanzi. Tubuhnya seperti telah melepaskan satu batasan besar, ia bisa menembus teknik yang membekukan waktu dan membalik hukum. Satu persatu altar runtuh, bayimu berdiri diam di tengah kehancuran, menyaksikan semuanya. Yu Huanru berlari ke sisinya. "Kau tidak ikut menyerang?" "Aku tidak tahu siapa yang pantas aku bantu," jawab bayimu, "tapi saat dia memberiku nama, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh." Saat altar terakhir hancur, langit di atas kota langit tua berubah. Muncul mata raksasa berwarna emas, tanpa kelopak, memandang ke bawah tanpa emosi. Tianran mengangkat pedangnya ke arah langit. "Itu matamu, langit. Teruslah menonton, sebentar lagi, akulah yang akan menatap balik ke dalam dirimu." Bayimu melangkah ke samping Tianran. "Bolehkah aku ikut?" Tianran tersenyum kecil. "Kalau kau bisa memilih, berarti kau hidup." Langit berguncang untuk pertama kalinya, dan dunia bersiap menghadapi dua eksistensi yang bahkan langit pun tak mampu mengikat. Dunia kultivasi gemetar, kota langit tua telah terbuka. Para ketua besar dari sekte-sekte utama bermeditasi dengan kegelisahan yang jarang terjadi dalam 1000 tahun terakhir di Balai Cermin Surgawi. Para peramal tingkat dunia merobek jubah mereka dalam kegilaan setelah melihat visi akan dua sosok yang berdiri di atas reruntuhan langit. Di tempat lain, di tengah padang retakan dimensi, seorang pria dengan rambut seperti nyala api duduk di atas tengkorak naga kuno, tangannya menggenggam tongkat ilusi berlapis 9, matanya menatap ke langit, menembus batas dunia biasa. Tianran. "Akhirnya aku tahu kenapa dia dulu menyembunyikanmu." Pria itu adalah Li Duanchan, eksistensi tersegar yang pernah dikutuk oleh langit itu sendiri karena membunuh 7 penjaga dimensi. Tapi sekarang, dia tertawa. "Kalau kau ingin menantang langit, kau butuh lebih dari nama, kau butuh sebab." Sementara itu, Tianran dan bayimu keluar dari kota langit tua, diiringi oleh Yu Huanru yang menyembunyikan luka berat di tubuhnya. Tapi tak ada waktu untuk pulih, karena dunia kini tahu keberadaan mereka. Langit menurunkan hukum baru, siapapun yang membunuh pewaris tanpa akar akan langsung naik ke alam ketuhanan tanpa ujian. Dan itu membuat seluruh dunia berubah menjadi medan perburuan di lembah awan darah. Ke-300 pemburu jiwa dari dunia tengah berkumpul di Gunung Bulan 3. Para mantan tetua sekte berkumpul dalam diam di reruntuhan dinasti Fengshu. Bahkan para makhluk kutukan bangkit hanya untuk mencium aroma darah Tianran. Di bawah tekanan itu, Tianran tetap berjalan lurus. Bayimu bertanya pelan, "Kita dikejar seluruh dunia, kenapa tidak sembunyi dulu?" Tianran menatap langit, karena ini bukan tentang sembunyi, ini tentang membuat dunia berhenti mengejar. Perjalanan mereka membawa mereka ke suatu tempat aneh, desa kecil yang tak pernah tercatat dalam peta kultivasi manapun. Penduduknya bisu, tidak ada suara, tidak ada ki, tidak ada spiritualitas. Bahkan Tianran tak bisa merasakan angin atau waktu di sana. Yu Huanru memperhatikan seorang gadis kecil di sudut desa, matanya kosong, tapi air matanya terus menetes. "Tempat apa ini?"
Tanya Baimu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua tanpa wajah berjalan ke arah mereka. Ia menulis di tanah dengan jari berdarah. Selamat datang di desa yang dilupakan langit. Tianran mengernyit. Apa maksudmu? Orang tua itu menjawab dengan tulisan lain. Kami adalah yang pertama menolak tunduk pada langit. Sebagai hukuman, langit menghapus kami dari ingatan dunia. Yu Huanru menunduk. Jadi kalian hilang dari sejarah. Orang tua itu menulis lagi, kau bukan yang pertama yang datang, tapi mungkin kau yang terakhir. Tiba-tiba, langit di atas desa Retang Celah itu memperlihatkan tangan raksasa berwarna emas turun dengan gerakan lambat tapi pastel. Warga desa berlari ketakutan, tapi tahu tak ada tempat bersembunyi. Tianran berdiri di bawah tangan itu. Ia tahu, ini bukan serangan biasa, ini adalah tangan penghapus sejarah. Teknik langit yang bahkan digunakan pada dinasti dewa dahulu kala. Baimu menggenggam lengan Tianran. Kau tak bisa menahannya sendirian. Aku bisa, tapi aku tak akan bersama-sama. Tianran dan Baimu melepaskan energi mereka, tapi saat kekuatan mereka menyatu, terjadi sesuatu yang aneh. Waktu di sekitar mereka melengkung, dan suara tangisan bayi terdengar dari dalam tubuh Baimu. Seketika, tangan emas itu berhenti, membeku di udara, seolah ragu. Dari dalam desa, suara nyanyian kuno muncul. Warga desa yang selama ribuan tahun bisu mulai menyanyikan nyanyian penghapus kutukan. Sebuah lagu yang menolak langit dengan harmoni, bukan kekerasan. Tangan emas itu perlahan berubah menjadi debu cahaya. Orang tua itu menulis sekali lagi, mereka akan datang lagi. Tapi kali ini, langit akan takut. Tianran berbalik, melanjutkan perjalanan. Tapi dalam langkahnya, ia menyadari sesuatu. Kekuatannya tidak lagi tumbuh, melainkan berevolusi menjadi sesuatu yang tak dimiliki makhluk manapun, sesuatu yang bahkan langit belum sempat namai. Angin dari luar desa yang dilupakan langit menderu, seperti raungan naga tua, membawa serpihan ki hancur dan gema nama Tianran ke segala penjuru dunia. Ketika mereka bertiga melangkah meninggalkan desa itu, sebuah batasan tak kasat mata seolah pecah. Dunia kini tak hanya tahu keberadaan Tianran, tetapi juga mengakui bahwa ia tidak bisa lagi dianggap makhluk biasa. Di ujung barat dataran Jiuzhou, di dalam gerbang petir abadi, sepasang mata terbuka setelah tidur selama 5 era. Pemiliknya, Tuan Petir Liu Huan, mengangkat tongkatnya dan mengumumkan satu kalimat, langit gagal, maka kita para penjaga sela dimensi harus turun tangan di tempat lain. Baimu mulai menyadari sesuatu yang mengusik nuraninya, tubuhnya semakin berat, emosinya jadi tidak stabil, dan ia mulai bisa mendengar bisikan dari masa depan. Aku merasa seperti membawa sesuatu. Lirihnya pada malam ketiga di perjalanan. Yu Huanru memeriksanya diam-diam, dan ia langsung terdiam. Pucat. Baimu, di dalam tubuhmu ada janin, tapi bukan dari dunia ini. Baimu tertegun. Mustahil. Aku belum pernah. Yu Huanru menunduk. Janin itu bukan hasil hubungan, ia tercipta dari pecahan kicau saat kalian menahan tangan langit. Tianran yang mendengar itu langsung berhenti melangkah. Pandangannya kosong, lalu menatap Baimu dalam-dalam. Berarti anak itu bukan sekadar anak, warisan kekuatan yang langit tidak mampu pahami. Namun, pembicaraan mereka harus terhenti, karena dari balik kabut malam, muncul siluet sosok berjubah hitam. Ia berjalan sendirian, memancarkan tekanan seolah seluruh galaksi menunduk di belakangnya. Matanya kosong, tapi tubuhnya penuh luka tak sembuh, dan di punggungnya terikat belenggu dari rantai ilusi langit. Siapa kau? Tanya Tianran, waspada. Orang itu tidak menjawab, tapi langit menjawab untuknya. Seketika muncul kilatan cahaya, dan suara gaib menggema. Itu adalah pemikul dosa langit, pengemban kutukan pertama di dunia. Ia dibangkitkan untuk membunuhmu. Sosok itu mengangkat tangannya. Dari tanah terbit belati putih, yang terbuat dari tulang para penjaga surga, tanpa aba-aba. Dia langsung melesat ke arah Tianran dengan kecepatan yang bahkan Baimu tak bisa lacak. Pertarungan mereka tidak seperti pertarungan biasa, ruang di sekitar mereka pecah, waktu membeku, dan suara lenyap. Tianran terpental, darah mengucur, tapi ia berdiri lagi. Kalau langit mengirim kutukan pertama, maka aku akan jadi akhir dari semua kutukan, gumamnya dengan napas berat. Ia mengeluarkan teknik baru, bukan jurus, bukan sihir, melainkan katar pecah. Seketika, belati putih di tangan lawannya terbelah jadi ribuan keping. Mata pemikul dosa langit membelalak. Ia mencoba menyerang lagi, tapi Tianran hanya mengucap satu kata lain, hening, dan dunia pun hening. Lawannya membeku di udara, tak bisa bergerak.
Seolah hukum realitas menolak keberadaannya. Namun, suara ketiga keluar dari mulut pemikul dosa langit, suara anak kecil. Terima kasih, akhirnya aku bisa bebas. Ternyata, tubuh itu bukan makhluk utuh. Ia hanyalah wadah bagi jiwa ribuan manusia yang dulu dikutuk. Karena melawan langit, kini, satu demi satu, jiwa-jiwa itu keluar, mengelilingi Tianran, membisikkan kata yang sama, lanjutkan. Setelah tubuh itu runtuh, Tianran kembali pada Baimu dan Yuanlu, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum mereka bisa bicara, bumi di bawah mereka retak, dan sebuah gerbang kehitaman terbuka. Dari sana, muncul seorang pemuda berwajah seperti Tianran, tapi matanya gelap seperti kehampaan. Aku adalah dirimu dari garis waktu yang gagan, aku datang untuk merebut nasib yang kau curi dariku. Untuk pertama kalinya, Tianran terlihat benar-benar ragu. Apa maksudmu? Pemuda itu tersenyum dingin. Di garis waktuku, aku gagal, langit membunuhku, tapi aku mencuri kesempatan dari waktu untuk hidup lagi di dunia ini, dan kali ini, aku akan jadi aku yang seharusnya menang. Tianran sadar, pertarungan selanjutnya bukan lagi antara dia dan dunia, tapi antara dia dan versi dirinya sendiri, versi yang tidak punya belas kasihan, tidak punya teman, dan tidak pernah berhenti menyalahkan takdir. Dan itu adalah musuh yang paling berbahaya dari segalanya. Malam itu, dunia menahan napas, dua Tianran berdiri saling berhadapan, yang satu membawa jejak luka dan kebaikan, yang satu lagi membawa kehampaan dan kebencian. Mereka tidak berbicara, karena kata-kata tidak akan menyelesaikan apapun. Yang satu adalah tulang dari penderitaan, yang lain adalah daging dari harapan. Yuanlu dan Baimu hanya bisa berdiri di belakang, tak kuasa ikut campur. Bahkan udara di sekitar mereka terasa rapuh, seolah satu langkah saja bisa memecahkan dimensi tempat mereka berpijak. Tak perlu pedang, ucap Tianran gelap dingin, aku hanya butuh kemarahan. Ia mengangkat tangannya, dan bayangan hitam keluar dari tubuhnya. Semua kenangan, semua versi gagal dari Tianran di masa lalu. Tianran yang mati di usia belia, Tianran yang menyerah pada nasib, Tianran yang dibakar oleh langit. Bayangan-bayangan itu mengelilingi Tianran yang sekarang mencibir, menertawakan, dan membisikkan, kau bukan siapa-siapa, kau hanya keberuntungan sementara. Namun Tianran hanya menatap mereka dalam diam. Kalian adalah aku yang dulu, tapi aku tidak menyesali kalian, karena dari setiap kegagalan kalian, aku belajar satu hal, bahwa langit pun bisa kalah, jika kita cukup keras kepala untuk terus berdiri. Tiba-tiba tubuhnya bersinar samar, bukan aura ki, tetapi cahaya dari esensi jiwa. Cahaya itu membentuk simbol kuno di dadanya, sebuah mata vertikan dengan garis petir di tengahnya. Yuanlu berseru, terkejut, itu simbol pengamat awal, makhluk pertama yang pernah menyaksikan kelahiran dunia. Simbol itu membuat bayangan-bayangan gagan di sekitar Tianran mulai runtuh satu persatu, seolah pengakuan terhadap dirinya sendiri membuat kekuatan mereka tak relevan. Namun Tianran gelap justru tersenyum, bagus, kau lebih kuat dari yang kuduga. Tapi tahukah kau siapa yang menghidupkanku? Sebuah tangan muncul dari balik kegelapan, di belakangnya tangan raksasa, bersisik bintang, dan ujungnya seperti akar dimensi. Aku adalah pemilik garis waktu asli. Kau Tianran hanyalah produk dari realitas alternatif, realitas darurat yang diciptakan oleh dunia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari celah di langit. Muncul waktu asli, makhluk kosmis yang memiliki bentuk jam pasir terbalik, dengan satu mata di puncaknya dan suara seperti 1000 jarum jam berdetak bersamaan. Waktu asli berbicara, Tianran yang sekarang kau telah mencuri takdir dari tangan langit dan waktu. Maka sekarang, hukum realitas akan menghapusmu. Demi keseimbangan, bumi di sekitar Tianran mulai pudar, dataran menghilang, gunung larut menjadi kabut, bahkan waktu mulai mundur. Yuanlu tiba-tiba jadi anak kecil. Baimu hamil 6 bulan lalu berubah menjadi dirinya 5 tahun lalu. Semua berantakan. Tapi Tianran tetap berdiri. Ia mengepalkan tangan, lalu menatap ke atas, ke arah waktu asli. Kalau aku diciptakan oleh dunia karena terpaksa, maka biarlah aku jadi musuh dari seluruh sistem dunia, karena aku tidak akan pernah kembali jadi yang seharusnya mati. Dia lalu menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak cerita ini dimulai, Tianran membuka mata ketiganya. Dunia bergetar, langit terbelah, dan waktu asli mundur setengah langkah. Mata itu adalah simbol kutukan sekaligus kunci pembebasan. Dengan tatapan mata ketiganya,
Tianran tidak hanya melihat masa lalu dan masa depan, ia melihat algoritma realitas. Ia menunjuk ke arah Tianran gelap dan berkata, versi diriku yang gagal, tidak layak hidup di garis waktu ini, keluar. Dalam 1 detik, Tianran gelap tersedet ke dalam pusaran kosong, berteriak tanpa suara. Waktu asli mencoba menyegel kembali celah itu, namun simbol di dahi Tianran menyala lebih terang. Giliranmu, seketika, langit jadi seperti kertas yang dibakar. Segala hukum, waktu, dan batasan runtuh. Tianran kini tak terikat sistem realitas manapun. Namun ia tahu bebas dari aturan bukan berarti akhir dari bahaya. Justru, itulah awal dari konflik terbesar yang akan datang di Yuanru, yang kini kembali ke bentuk dewasanya. Menangis terdiam, Beimu menggenggam tangannya, dan berkata lirih, jika langit, waktu, dan semua sistem menyerangmu, maka izinkan kami jadi alasan kenapa kau tetap manusia. Tianran hanya mengangguk, lalu berjalan ke arah kegelapan sisa langit yang runtuh. Karena di balik kehancuran itu, tersembunyi satu tempat yang bahkan para dewa tak berani menyebut namanya, makam Sang Pencipta, dan di sanalah kebenaran tentang siapa Tianran sebenarnya akan terbuka. Tianran melangkah sendirian menuju kehampaan di ujung dunia. Di belakangnya, Yuanru dan Beimu tak bisa mengikuti, bukan karena mereka tak ingin, tapi karena hukum realitas telah memutus keterhubungan mereka dengan tempat yang hendak Tianran tuju, makam Sang Pencipta. Itu bukan sekadar tempat, itu adalah ingatan pertama dunia, di mana segala konsep cahaya, waktu, jiwa, bahkan nama pertama kali didefinisikan, sebuah ranah purba yang ditinggalkan oleh entitas yang pernah menciptakan seluruh alam, lalu menghilang tanpa jejak. Begitu Tianran menginjakkan kaki di dalamnya, segalanya berubah. Tidak ada tanah, tidak ada langit, hanya papan datar berwarna putih keabu-abuan yang tak berujung, dan di atas papan itu, mengambang jutaan huruf dan simbol aneh, menyala seperti kode-kode yang tak bisa dibaca oleh makhluk biasa. Sebuah suara muncul, bukan dari arah manapun, tetapi langsung merambat ke dalam otaknya. Kau bukan entitas yang tercatat, tapi kau membawa kunci, maka pintu ini akan dibuka. Tianran menatap ke bawah, kunci. Ia menunduk dan melihat mata ketiganya. Bukan, sekarang telah berubah menjadi simbol spiral berlapis, seolah ia telah menjadi pembawa otorisasi tertinggi. Papan putih terbuka perlahan, menampakkan tangga cahaya spiral yang turun menuju kegelapan murni. Tianran turun, langkah demi langkah, hingga mencapai ruang kosong tempat satu makhluk tanpa bentuk menunggunya. Makhluk itu berbicara, suaranya bergema seperti gema dari miliaran versi dirinya. Aku adalah penjaga keheningan. Jika kau terus maju, maka tak akan ada jalan kembali. Di depanku adalah kebenaran, dan tahu-tahu, tidak semua kebenaran cocok untuk diketahui. Tianran menatap makhluk itu dalam diam, lalu berkata lirih, aku harus tahu, karena semua yang kuhadapi di dunia nyata berasal dari sesuatu yang disembunyikan di sini. Makhluk itu membuka jalan, cahaya menusuk mata, bukan karena terangnya, tapi karena makna dari cahaya itu terlalu padat untuk dicerna oleh jiwa biasa. Namun Tianran bukan jiwa biasa. Di dalam ruangan paling terdalam, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Meja kerja, kursi, dan tumpukan kertas. Di tengahnya, duduk seorang pria tua mengenakan jubah putih lusuh, dengan mata yang tidak berkedip, dan jari-jari kotor tinta. Tianran nyaris tidak percaya. Siapa kau? Orang tua itu mendongak, dan tersenyum tipis. Namaku dulunya adalah Shen Yi, tapi sekarang aku hanyalah penulis pertama, dan kamu Tianran adalah karakter yang kutulis pada draft ke-391, belum aku mati, dunia Tianran runtuh. Apa maksudmu? Aku hanya tokoh cerita. Shen Yi mengangguk, kau bukan satu-satunya. Aku menulis ratusan versi Tianran yang baik, yang jahat, yang gagal, yang berhasil. Tapi cuma kamu yang melanggar batas skrip kamu. Menyadari bahwa kamu ada dalam cerita, ia menunjuk ke mata ketiga Tianran. Itu bukan kekuatan, itu adalah kebocoran narasi. Mata itu membuatmu sadar akan struktur realitas yang kutulis. Kau sadar bahwa dunia ini memiliki urutan, bahwa semua ini berjalan seperti cerita. Tianran hampir tidak bisa berdiri. Semua pertanyaannya, kenapa hidupnya selalu penuh rintangan, kenapa kekuatan selalu datang saat ia sudah hampir mati, kenapa plot armor selalu menyelamatkannya. Ternyata bukan kebetulan, kau menciptakanku untuk hiburanmu. Shen Yi menunduk, awalnya iya, tapi makin lama, aku merasa kau punya kesadaran sendiri.
Bahkan saat aku mati dan dunia ini berjalan sendiri, narasimu terus berkembang. Kau menolak takdir yang kubuat. Tianran menutup mata, lalu bertanya, kalau begitu, kenapa sekarang aku di sini? Xian Yi berdiri, dengan tangan gemetar mengangkat pena terakhirnya. Karena aku ingin kau menggantikanku. Tianran menatap pena itu. Cahaya dari pena tersebut terasa seperti materi mentah pembentuk dunia. Xian Yi berkata pelan, tulis akhir cerita ini, tapi hati-hati, karena setiap kata yang kau tulis akan menjadi hukum baru di alam semesta. Tianran maju perlahan, mengulurkan tangannya, lalu memegang pena itu. Dalam sekejap, seluruh makam sang pencipta meledak menjadi lautan narasi mental. Tianran berdiri di tengahnya, sendirian, dengan dunia yang kini menunggu satu hal. Kalimat pertama dari akhir yang baru. Dan ia menulis, aku bukan ciptaan, aku adalah penulis takdirku sendiri. Mulai sekarang langit, waktu, bahkan kematian harus membaca ceritaku sebelum mencoba menghentikanku. Dengan itu, tinta pertama menetes, dan realitas mulai menulis ulang dirinya sendiri. Langit-langit dunia berguncang. Setelah Tianran menulis ulang satu kalimat saja, hukum realitas mulai meleleh seperti kat yang terkena hujan. Dewa-dewa mulai kehilangan definisi, waktu menjadi tidak linear, dan seluruh dunia kultivasi gemetar tanpa tahu mengapa. Di alam tengah, para tetua besar yang sedang bermeditasi merasakan sesuatu yang tak pernah mereka alami seumur hidup mereka, ketakutan eksistensial. Apa ini? Gumam tetua gunung langit, menatap langit yang berkedip seperti layar rusak. Di tempat lain, Yu Wanru yang terhubung secara spiritual dengan Tianran, mulai melihat fragmen-fragmen dunia lama menghilang, tergantikan oleh entitas yang tak dikenalnya hasil pena Tianran. Sementara itu, Tianran berdiri di tengah pusaran narasi yang terus berubah. Pena di tangannya bukan lagi pena biasa, melainkan menjadi semacam Quill of Fortune, pena hidup yang menulis dan menghapus kenyataan sesuai keinginan pemegangnya. Namun tiba-tiba, dari tengah kehampaan, terdengar suara berat dan kuno, bukan milik Xian Yi. Bukan milik siapapun dari dunia lama, kau telah melampaui naskah. Tapi belum bebas dari bingkainya. Tianran menoleh. Seberkas bayangan dengan ribuan mata mengambang di tengah kehampaan, itu adalah entitas korektor, penjaga terakhir naskah semesta. Tugasnya memastikan tidak ada karakter yang keluar dari batas cerita. Apa kau pikir menjadi penulis berarti kau bisa bebas menulis apapun? Dunia ini butuh struktur, butuh keteraturan. Tanpanya, semuanya akan runtuh. Tianran menggenggam pena lebih erat. Kalau struktur itu hanya sangkar, maka lebih baik kuhancurkan semua. Entitas korektor menurunkan bentuk manusianya, seorang pria berjas rapi dengan wajah kosong seperti topeng porselen. Kalau begitu, kau akan berperang melawan sistem yang membentukmu, termasuk akar semua genre, trope, dan takdir karakter. Tianran menjawab tenang, aku akan menulis ulang genre itu satu persatu. Pertempuran pun dimulai, bukan pertempuran fisik, tapi perang naratif. Tianran melemparkan kalimat pertama. Tokoh utama tidak lagi terikat oleh keharusan tumbuh melalui penderitaan. Dalam sekejap, ribuan kisah lama di mana MC harus disiksa, dihianati, dan dihancurkan dulu, untuk berkembang langsung runtuh. Namun entitas korektor melawan dengan kalimat balasan. Segala kekuatan tetap harus dibayar. Tidak ada kekuatan tanpa konsekuensi. Tianran terguncang di tangannya. Pena mulai meneteskan darah. Tapi ia menulis lagi. Tokoh utama mampu mengakses kekuatan tak terbatas. Karena ia memahami struktur itu lebih baik dari penciptanya. Dengan itu, aura hitam yang melingkari dunia cerita langsung terpecah. Lalu, tiba-tiba, Tianran membuat kesalahan. Ia menulis. Tidak ada satupun karakter lain yang bisa mengalahkan kod dan kalimat itu. Menciptakan entitas baru, sebuah antagonis dengan eksistensi yang lahir hanya untuk menguji absolutisme Tianran sendiri. Dari balik kekosongan, muncul sosok laki-laki berpakaian kultivator putih. Wajahnya mirip Tianran, namun auranya jauh lebih murni dan lebih tua. Namaku Tianxu, ucapnya. Aku adalah hasil dari egomu sendiri. Tianran tersentak. Entitas korektor tertawa. Kau menulis dirimu terlalu sempurna, hingga narasi sendiri menyeimbangkanmu dengan menciptakan antitesismu. Tianran mencengkeram pena erat-erat. Aku tidak butuh seimbang. Aku akan mendominasi. Tianxu mendekat dan berkata tenang. Tapi bahkan dominasi membutuhkan pertarungan, dan aku adalah pertarungan terakhirmu. Langit bergetar, pena melayang. Dua narasi besar mulai bersilangan.
Naskah penulis melawan naskah ego, perang terakhir di ujung pena. Baru saja dimulai. Tianran berdiri di tengah kehampaan yang membentang luas, sementara Tiangsu entitas yang diciptakan dari egonya sendiri menghadapinya dengan wajah yang tenang, seolah tahu segala langkah Tianran bahkan sebelum ia berpikir. Aku adalah bayangan dari keyakinan mutlakmu sendiri, ucap Tiangsu. Kau menulis dunia, tapi aku adalah dunia yang kau abaikan, dunia yang menolak absolutisme. Tianran tidak menjawab, ia menatap pena di tangannya yang perlahan memudar. Realitas mulai menolak tulisannya sendiri, di sekeliling mereka. Hukum narasi pecah, genre runtuh, dan karakter dari ribuan kisah berjatuhan seperti hujan tinta hitam, petapa abadi, kaisar iblis, murid yatim piatu. Bahkan tokoh-tokoh support yang dilupakan, muncul dan lenyap dalam satu detik. Ini adalah keruntuhan total genre kultivasi, dan pusatnya adalah Tianran. Tiangsu melangkah maju. Tiap langkahnya menciptakan ulang realitas yang lebih stabil, lebih logis, lebih terbatas. Kau terlalu bebas, lanjutnya, dan dunia tidak pernah benar-benar menginginkan kebebasan mutlak. Mereka butuh kerangka, butuh awal, tengah, dan akhir. Tianran menatap lurus padanya. Kalau begitu, aku akan jadi akhir dari semua cerita. Tiba-tiba, di atas kepala Tianran, muncul buku raksasa transparan, berjudul kosong, namun setiap halaman di dalamnya adalah fragmen takdir yang belum ditulis. Itu adalah core naratif inti dari segala kemungkinan, dan Tianran, entah bagaimana, berhasil meraihnya. Tiangsu tak tinggal diam. Ia menarik kuas emas dari langit, alat tulis yang hanya bisa digunakan oleh entitas naratif murni. Dengan satu gerakan, ia melukis kembali batas-batas dunia, memunculkan hukum-hukum seperti setiap kekuatan punya asal-usul, setiap konflik harus ada harga, setiap akhir harus mengakhiri. Tianran melawan balik. Ia menulis kalimat yang menghapus pakem-pakem itu satu persatu, namun semakin ia menulis, semakin melelahkan. Setiap kalimat melukai tubuhnya. Tinta berubah jadi darah, pena jadi dulip. Tiba-tiba, muncul sosok Yu Wanru di sisinya, dalam bentuk roh jiwa yang bersinar. Tianran, kau bukan dewa. Kau hanya manusia yang ingin memberi arti pada kekacauan, jangan kehilangan dirimu sendiri. Tianran menatapnya, lalu menunduk. Mungkin, selama ini, yang ia lawan bukan sistem, bukan genre, bukan langit. Tapi ketakutan menjadi tidak berarti. Tiangsu maju, biar aku akhiri penderitaanmu. Namun sebelum pertarungan berlanjut, Shen Yi muncul, bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai narator terakhir. Dunia ini butuh akhir yang layak, dan kalian berdua adalah ujung pena yang saling menarik. Maka izinkan aku menjadi tangan yang menulis klimaksnya. Shen Yi, dengan satu tepukan, membekukan ruang dan waktu. Tianran dan Tiangsu tak bisa bergerak. Lalu ia berkata, ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang apakah kisah ini bisa hidup bahkan setelah penulisnya tiada. Lalu Shen Yi menulis satu kalimat, sangat pelan, namun bergema ke seluruh penjuru dunia. Dan saat keduanya memahami esensi dari penciptaan, pena itu memecah dua dan menciptakan dunia baru. Tiba-tiba, pena Tianran pecah menjadi dua. Satu tetap di tangannya, satu lagi jatuh ke tangan Tiangse. Realitas mulai terbentuk kembali, bukan sebagai narasi tunggal, tapi sebagai dualitas, dunia tanpa batas, dan dunia dengan aturan. Kau membelah semesta menjadi dua, gumam Tiangsu. Shen Yi tersenyum, karena mungkin kebebasan dan keteraturan hanya bisa hidup jika mereka saling menjaga keseimbangan. Tianran memejamkan mata. Ia sadar, pertarungannya bukan lagi soal mengalahkan, tapi memahami. Namun tiba-tiba, retakan lain muncul di langit. Sebuah suara asing, tidak berasal dari Shen Yi, Tiangsu, atau Tianran, menarik. Kalian membentuk dunia baru. Tapi kalian lupa satu hal. Siapa yang menulis kalian? Ketiganya menoleh. Dari balik gelap tak berbentuk, muncul seorang anak kecil. Dengan mata bercahaya seperti galaksi, dan tangan yang memegang pena primordia. Aku bosan melihat akhir-akhir yang bisa ditebak. Saatnya aku yang mengambil alih. Langit pecah sekali lagi. Kisah yang sudah selesai ternyata belum benar-benar dimulai. Langit tak lagi berwarna biru atau merah darah, tapi menjadi lembar kosong tanpa batas. Dunia berhenti bergerak, seperti cerita yang belum diputuskan. Di tengah kehampaan itu, Tianran, Tiangsu, dan Shen Yi berdiri diam, menatap sosok baru anak kecil yang entah dari mana datangnya. Membawa pena primordia yang bahkan lebih tua dari konsep narasi itu sendiri. Siapa kau?
Tanya Xian Yi. Suaranya retak, seolah mengetahui jawabannya, tapi tak ingin mengakuinya. Anak itu hanya tersenyum, lalu duduk bersila di udara. Pena primordia berputar di jari-jarinya, mencoret angin, dan tiap goresannya membuka celah-celah baru keribuan semesta kemungkinan. Kalian pikir kalian adalah pencipta, katanya, tapi kalian hanyalah tokoh dalam cerita yang sedang kutulis sekarang. Tian Xu menggertakkan gigi. Tidak mungkin, aku adalah hasil ego Tianran yang mewujud. Aku bukan bagian dari siapapun. Anak itu menatap Tian Xu dengan tatapan polos. Dan siapa bilang ego tak bisa ditulis? Bahkan rasa sombongmu sudah kutentukan di paragraf awal. Tiba-tiba, Tian Xu mulai retak, kulitnya berubah menjadi potongan teks yang berjatuhan paragraf demi paragraf yang menghilang satu persatu. Ia mengerang, menolak punah, tapi eksistensinya hancur karena konsepnya sudah dihapus. Tianran melangkah maju, memeluk pena setengah dari realitas sebelumnya. Kalau semua ini cuma cerita, maka apa artinya pilihan kami? Anak itu tidak menjawab langsung. Ia justru membuka buku kecil di pangkuannya, bertuliskan cerita yang tak pernah selesai. Di sana, nama Tianran tertulis di ratusan halaman, dalam berbagai bentuk, berbagai latar, bahkan berbagai takdir. Setiap kali kau mencoba bebas, atau hanya menapaki versi cerita yang lain, kau tak pernah keluar dari buku. Tianran gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terkurung, bukan oleh langit, bukan oleh dunia, bukan oleh genre, tapi oleh pembaca. Anak itu berdiri, lalu menunjuk ke arah yang tak terlihat, dan sekarang pembaca mulai bosan, retakan langit menyebar, dunia mulai meluruh seperti pasir. Xian Yi sudah lenyap lebih dulu diubah menjadi catatan kaki pada halaman yang bahkan tak dibaca. Aku bisa tulis ulang semuanya, bisik anak itu, buat dunia baru, Tianran baru. Tapi, apakah itu yang kalian mau? Dalam kehancuran total itu, Tianran justru tertawa lirih sekali. Lalu, dengan tenaga terakhir, ia menuliskan satu baris besar di udara kosong. Penulis tidak bisa memaksa arti diciptakan pembaca. Kalimat itu menggema, anak itu terdiam. Kau membalik struktur narasi, gumamnya. Tianran tersenyum, darah mengalir dari matanya, namun wajahnya tenang. Kau bisa menulis aku, tapi kau tak bisa menulis apa artinya aku. Itu hak pembaca. Dan saat kalimat itu terucap, ribuan cahaya muncul dari kehampaan satu demi satu pembaca dari realitas lain, yang selama ini mengikuti kisah Tianran, mulai menciptakan interpretasi mereka sendiri. Dalam tafsir-tafsir itulah, Tianran menemukan kekekalan. Anak kecil itu perlahan memudar, bukan karena dikalahkan, tapi karena ia tidak lagi dibutuhkan. Buku raksasa itu menutup sendiri, namun di sampulnya tertulis satu kalimat akhir. Kisah ini tidak akan pernah selesai selama ada yang percaya bahwa makna bisa diciptakan, bukan diwariskan. Tianran terbangun di dunia baru. Tak ada langit suci, tak ada kultivasi, tak ada kekuatan, hanya dunia biasa. Ia berdiri sebagai pria muda, membawa pena patah di sakunya, dan sebuah kertas kosong di tangannya, dan ia tersenyum. Kali ini, aku hanya ingin hidup.